Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmati rasulillah. Lagi kalau kita bahas tentang jin secara spesifik, jadi kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang jin ini dengan lebih mendetail, lebih mendalam, khusus jin khusus. Jadi menurut bahasa, jin itu sebenarnya masyarakat Arab itu sudah mengenal jin sebelum Nabi ada. Jin menurut bahasa itu adalah ma'usturo wal khofa. Jadi sesuatu yang disembunyikan, dari maknanya saja sudah sesuatu yang tersembunyi. Jadi kullu ma sutiro anil ayun itu disebut jin. Jadi orang Arab dulu juga menyebut malaikat itu sebagai jin. Nah ini malaikat itu jin, jadi itu asal katanya. Nah dari jin tersebut wujudnya, terus kemampuan, maksudnya itu hubungannya dengan manusia, itu para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama percaya bahwa jin itu bisa merasuki manusia ataupun memperlihatkan diri, dan juga mayoritas ulama percaya kalau jin itu bisa merasuki manusia. Namun tidak semua ulama setuju dengan hal tersebut. Kita kalau kembali ke awal-awal, tidak semua ulama membahas tentang jin ini. Namun beberapa ulama dari kalangan Ahmad itu kebanyakan sangat yakin bahwa jin dapat memasuki tubuh manusia. Karena Imam Ahmad sendiri pernah, dalam kisahnya Imam Ahmad sendiri pernah menemui seseorang yang kerasukan jin karena beliau diminta. Kemudian beliau membawa sepatu dan mengancam ke orang yang terkena jin tersebut, menyuruhnya untuk keluar, ukhruj gitu. Terus orang yang kerasukan jin tersebut, jinnya mengatakan bahwa dia bersedia keluar. Kenapa? Karena memang Imam Ahmad itu orang yang takut kepada Allah dan sungguh-sungguh takut kepada Allah, makanya Allah mentakutkan segala makhluk kepada Imam Ahmad. Nah, dikisahkan juga ketika Imam Ahmad sudah meninggal, datang lagi orang meminta murid-murid Imam Ahmad untuk mengeluarkan jin dari tubuh orang yang kemasukan jin tersebut. Nah, kemudian murid Imam Ahmad menggunakan sepatu dan mengancam jin tersebut. Jinnya tidak mau keluar. Kenapa? Karena jin tersebut tidak mau diancam oleh orang lain. Kalau Imam Ahmad kenapa keluar? Kemudian ditanya, "Lah, kamu yang pertama kalinya mau keluar. Yang pertama kalinya diancam Imam Ahmad mau keluar. Kenapa enggak mau keluar?" Nah, kemudian bilang itu bahwa Ahmad khafallah fa khawwafallahu kullasyai. Kemudian dari Imam Ahmad ini muncul Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu bahkan banyak cerita, banyak sekali. Yang paling masyhur itu ada 2 cerita ketika Imam Ahmad ini yang menceritakan muridnya Imam Ahmad, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ada juga yang kesurupan, kemudian Ibnu Taimiyah datang mengobati orang tersebut dan sembuh. Tapi berdiskusi antara Ibnu Taimiyah dan jin tersebut. Nah, kemudian juga ada Ibnu Taimiyah ketika masih di penjara, ada kabar Ibnu Taimiyah keluar kemudian mengajari masyarakat di suatu tempat. Nah, kemudian raja di waktu itu lah kok bisa wong di penjara kok ada keluar. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah ditanya raja tersebut, lah ternyata Ibnu Taimiyah masih di penjara. Nah, itu Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mungkin itu jin. Nah, itu masyhur di murid-muridnya itu bahwa yang berubah menjadi Ibnu Taimiyah waktu itu jin. Karena itu banyak saksinya. Nah, itu dari Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad. Itu satu lini. Sebenarnya kalau kita perhatikan itu satu lini. Sedangkan dari lini kita Imam Syafi'i itu dengan istidlal innahu yarakum wa huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Nah, itu maksudnya dengan dalil tersebut Imam Syafi'i menyampaikan bahwa kita tidak mungkin bisa melihat jin. Juga beliau menyatakan, berargumen bahwa man zama annahu ra'al jin ala haqiqatihi fahuwa insanun la tuqbalu syahadatuhu. Nah, makanya kalau ada seseorang mengaku melihat jin secara benar-benar melihat secara langsung, maka syahadatnya itu, persaksiannya itu ditolak. Nah, itu juga didukung oleh Imam Syaukani. Imam Syaukani juga mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang itu melihat jin karena jin itu berada di
lain tempat, lain kondisi, lain situasi, lain dimensi. Nah, sedangkan tapi tetap jin sama setan itu, jin disebut 22 kali dalam Al-Qur'an, dikatakan setan disebut 48 kali dalam Al-Qur'an. Jadi itu hal yang sangat penting. Tapi bukan bermakna pentingnya tersebut bermakna urusan dohir, bisa melihat atau yang lain, tapi benar-benar sesuatu yang harus kita pikirkan, sesuatu yang harus kita lawan, sesuatu yang harus kita siasati. Tapi itu gangguannya, bukan wujudnya. Gitulah. Nah, itu sedikit saja tentang bagaimana sebenarnya ulama berbeda pendapat, bahkan dari kurun-kurun awal Islam, dari abad-abad ke-6 Islam, abad ke-5 Islam, itu sudah ada pertentangan antara bisa melihat atau enggak jin itu. Memang mayoritas percaya bahwa jin bisa merasuki manusia, dan bahkan tetap Imam Syafi'i dan ulama-ulama sebelumnya juga percaya bisa merasuki, akan tapi tidak bermakna merasuki al-masu itu atau terkerasukan jin itu jinnya merasuk terus menguasai manusia, karena jin juga sudah mengatakan bahwa maka nali alaikum min sultan, aku nggak punya kekuasaan kepadamu sama sekali, nggak bisa merubah apa-apa. Jadi yuwaswis, mengganggu. Almas itu maknahu juga yuwaswis, ya, mengganggu. Itu yang diperdebatkan banyak ulama dari zaman dahulu. Juga kalau zaman sekarang kita melihat bahwa ulama-ulama di Arab Salafi misalnya, itu mereka tidak bisa keluar dari guru-guru mereka, dan tetap ada perbedaan. Misalnya Syekh Al-Maghomisi itu malah justru juga ikut-ikut, maksudnya lebih cenderung ke tidak, ya pokoknya dari sisi ada banyak hal. Misalkan Syekh Al-Maghomisi terus macam-macam itu dari kubu Imam Ahmad itu tidak terlalu mendalami ini. Tapi ulama-ulama yang lain itu sangat meyakini, karena dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi tadi yang menerangkan memang bagaimana jin itu bisa merasuk manusia. Juga sekarang adanya ruqyah itu juga termasuk dari situ. Nah, akan tetapi kalau dari Imam Syafi'i itu, misalnya kita ke ulama Mesir itu sekarang yang masih ada itu Syekh Umar Abdul Kafi misalnya kan, itu dari Mesir itu dia menjelaskan bahwa tidak percaya, tidak mungkin jin bisa masuk ke manusia. Yang dulu, yang sekarang sudah tidak ada, ya misalnya Syekh Sya'rawi dan macam-macam. Jadi perdebatan ini panjang, dan ulama Syafi'iyah kalau kita lihat ke Mesir, Syafi'iyah yang masih ada di situ, ulama-ulama besar dunia itu tetap satu pegangan sama Imam Syafi'i bahwa jin tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi di Indonesia mungkin ulama berbeda, karena memang untuk keilmuan seperti ini tidak semua harus sama. Jadi perbedaan adalah rahmat. Nah, ini pengetahuan saja, ya bisa cari ke mana yang bisa kita, ya ini hanya sekedar tambahan, itu sekedar ilmu agar kita bisa belajar bersama. Moga-moga manfaat. Bila taufiq wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.